Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di inisiasi kelima mata kuliah pengetahuan bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi kerja dan kepemimpinan. Oke, kita bahas tentang motivasi kerja dulu. Motivasi berhubungan dengan semangat kerja karyawan. Motivasi memiliki hubungan yang positif dengan prestasi kerja karyawan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan memiliki kemungkinan untuk bekerja dengan semangat dan bekerja lebih baik, sehingga memiliki prestasi lebih tinggi dibandingkan karyawan yang memiliki motivasi kerja yang rendah. Ada beberapa teori motivasi. Di antaranya ada teori X dan Y. Menurut McGregor, manusia dapat dikategorikan dalam kelompok X dan Y yang memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan cara motivasi yang berbeda juga. Manusia tipe X memiliki ciri-ciri tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin menghindari pekerjaan. Lebih memberikan respon terhadap ancaman dan hukuman, menghindari tanggung jawab, dan selalu ingin diarahkan dan mendapatkan jaminan keselamatan dan kenyamanan pekerjaan mereka. Kemudian manusia tipe Y memiliki ciri-ciri mampu menikmati pekerjaan yang mereka lakukan, memiliki pengendalian diri dan mampu mengatur pekerjaan mereka, memiliki respon positif terhadap imbalan, bukan pada ancaman dan hukuman, menerima tanggung jawab, dan memiliki inisiatif dan kreativitas dalam bekerja. Kemudian ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan manusia menurut Maslow bersifat hierarkis atau bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian, teori hierarki kebutuhan Alderfer. Menurut Alderfer, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu existence, yaitu kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kemampuan bertahan hidup manusia. Yang kedua, relatedness, yaitu kebutuhan manusia sebagai bagian dari makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan sosialisasi dengan orang lain agar diterima oleh masyarakat. Growth, yaitu kebutuhan manusia untuk mengembangkan dirinya sebagai seorang individu yang berbeda dengan lainnya sesuai dengan keinginan. Kemudian ada teori 2 faktor. Ini dikemukakan oleh Herzberg. Kepuasan kerja berhubungan dengan motivasi kerja yang berkaitan dengan isi pekerjaan, imbalan intrinsik maupun kesempatan untuk bekerja dengan kreatif sesuai kemampuan karyawan. Perusahaan dalam mengelola motivasi kerja karyawannya harus bisa meminimalkan faktor lingkungan yang mengakibatkan ketidakpuasan dan memaksimalkan faktor motivasi karyawan agar mereka terus termotivasi bekerja dengan maksimal. Kemudian teori 3 kebutuhan. Menurut McClellan, manusia memiliki 3 kebutuhan yang dipelajari dan berkembang dalam diri mereka. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan prestasi. Karyawan akan termotivasi dengan tinggi apabila mereka memiliki kebutuhan akan prestasi yang tinggi. Teori penguatan, pendapat dari Skinner. Perilaku manusia dikendalikan oleh konsekuensi yang mengikutinya. Jika konsekuensi tersebut menyenangkan, maka manusia akan termotivasi untuk melaksanakan dan mengulang perilaku yang sama. Namun apabila konsekuensi yang akan diterima tidak menyenangkan, maka orang akan berusaha untuk menghindarinya. Kemudian teori penetapan tujuan. Motivasi seseorang akan meningkat jika seorang mampu memahami tujuan yang akan dicapai dan melihat keterkaitan tujuan tersebut dengan kepentingan pribadi karyawan. Semakin sulit tujuan akan semakin menantang dan memotivasi karyawan. Kemudian teori keadilan, seseorang akan termotivasi apabila menganggap bahwa apa yang diterima dirasakan telah adil dengan apa yang dia lakukan, ataupun dibandingkan dengan yang diterima oleh orang lain. Teori pengharapan, teori ini menyatakan bahwa orang-orang termotivasi bekerja untuk mendapatkan imbalan yang mereka inginkan
dan bahwa mereka percaya bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk meraihnya. Kemudian, bagaimana kita akan mengelola motivasi karyawan? Yang pertama, dengan komunikasi yang efektif. Yang kedua, berdayakanlah karyawan. Yang ketiga, pengelolaan pengerjaan dan variasi pekerjaan. Dan yang keempat, mengenalkan jiwa kewirausahaan. Nah, sekarang kita lihat tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok orang untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi bisnis dikenal dengan kepemimpinan manajerial yang merupakan proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan organisasi yang saling berhubungan tugasnya. Ada 3 komponen dalam kepemimpinan. Yang pertama, ada bawahan dan atasan. Kemudian, kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahan, sehingga mereka akan mengikuti dan melaksanakan tugas dari pimpinan. Dalam teori kepemimpinan, ada yang dinamakan dengan trait teori atau teori sifat. Pendekatan ini menekankan bahwa pemimpin itu dibentuk dari sifat-sifat yang dibawa seseorang mulai dari lahir. Pendekatan ini mengabaikan faktor situasional yang berkembang sebagai akibat interaksi antara pimpinan dan bawahan yang mungkin secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan seseorang. Kemudian, teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Pendekatan ini menitik beratkan pada 2 aspek penting dalam kepemimpinan suatu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Kemudian ada teori situasional. Teori situasional memfokuskan pada kesiapan pengikut. Kepemimpinan yang berhasil disesuaikan dengan situasi yang berkembang tergantung tingkat kesiapan dan kedewasaan bawahannya. Menurut pendekatan ini, bawahan berperan penting dalam menentukan gaya kepemimpinan yang cocok bagi mereka dan bagi pemimpin yang akan menjadi atasan. Teori kemungkinan. Mary Forker menyatakan bahwa ada 3 variabel kritis yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan, yaitu pemimpin, bawahan, dan situasi, yang mana ketiganya saling berinteraksi dan berhubungan. Ada beberapa pendekatan lain yang dapat digunakan dalam memahami teori kepemimpinan, yaitu yang pertama ada teori atribusi. Kepemimpinan semata-mata merupakan atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lainnya. Dalam hal ini, pemimpin menyandang atribut seperti kecerdasan, keterampilan, ramah tamah, kemampuan komunikasi, dan kreativitas. Kemudian ada model manajemen efektif dan Likert. Kepemimpinan memusatkan pada pengawasan terhadap bawahan dan lebih menekankan pada pembuatan kelompok kerja yang efektif pada bawahan. Dengan adanya kelompok kerja memiliki nilai kinerja yang baik dibandingkan dengan supervisi secara tertutup dan mengandalkan insentif individu. Ada lagi teori karismatik. Teori ini mengatakan bahwa pengikut membuat atribut tentang pemimpin yang merupakan seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa bila bawahan tersebut mengamati seorang pemimpin. Nah, teman-teman, itu adalah pemaparan singkat tentang kepemimpinan. Oke? Carilah sumber-sumber yang lain yang lebih lengkap dan akan memuaskan hasrat Anda akan ilmu pengetahuan. Tetap semangat, semoga sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.